Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak hadirannya anak-anakku sekalian kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pondidaha yang saya jadikan sebagai partner dalam kegiatan implementasi IT dalam pembelajaran. Kemudian saya memilih topik proses mutasi pada makhluk hidup. Potensi dasar proses mutasi makhluk hidup. Nah, kita langsung mengambil kompetensi dasar pengetahuannya adalah berada di 3.8, menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Terus KD keterampilannya dia berada 4.8, menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Nah, ini ada di dalam permen 37. Oke, nah tujuannya kita akan menggunakan STEM dengan PBJL. Nah, inilah menyesuaikan, jadi tujuan ini menyesuaikan dengan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, pencapaian indikator, saya sangat berharap kalian mampu mengumpulkan data, memilih data berdasarkan hasil literasi bacaan kalian tentang proses mutasi pada makhluk hidup, khususnya tanaman. Lalu masukkan data-data itu atau manfaat atau kerugian ke dalam tabel. Nah, lalu buat diagram dari data-data yang diperoleh. Boleh ketika misalnya diagram itu kalian tidak mampu, boleh dengan menggunakan kalimat. Nah, silahkan Anda menyesuaikan. Ini adalah abstraknya. Nah, ini adalah abstraknya. Kemudian kalian nanti menceritakan pengalaman belajar melalui video yang berdurasi, mulai dari merumuskan masalah, merancang strategi solusi, menciptakan langkah-langkah solusi. Nah, hingga akhirnya nanti kelompok kalian itu bisa menyelesaikan bagaimana terjadinya proses mutasi pada tanaman semangka dari berbiji sampai kehilangan biji. Nah, video yang dibuat itu disematkan nanti di blog. Nah, selain itu di blog masih bawa kalah memberikan saran. Nah, ini nanti kita refleksi. Mari kita lihat ini. Dia punya langkah-langkah atau urutan kegiatan pembelajaran kita. Nah, di sini kegiatan saya seperti yang saya lempar di WA. Ini kegiatan pendahuluannya ada kalimat asinkronus. Sinkronus itu ya kalian aktif di blog tanpa bertemu ya, tanpa bertemu. Jadi ini dengan kemandirian ini. Kalau sinkronus ini sama dengan sekarang kita bertemu di Google Meet atau muka. Nah, ini. Nah, inilah tempatnya kita nanti bertemu, blog atau website saya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti PowerPoint-nya dengan blog. Nah, PowerPoint ini ada kegiatan kuis. Nah, sebentar kita lihat ya kegiatan kuisnya. Nah, semuanya di sini tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi kita supaya Anda nantinya bisa bernalar, bisa kreatif. Nah, untuk berpikirnya, berpikir kompetensinya berada di abstrak. Ya, di abstrak masih berada di abstrak bagaimana memperkecil wilayah literasi kalian supaya nanti bisa benar-benar simple. Nanti kalian bisa nanti berada di sini bagaimana terjadinya proses mutasi pada tanaman semangka. Nah, ini tujuannya kita ya, ini ya indikator pencapaian kita. Nah, berikutnya kegiatan inti. Dalam kegiatan inti yang pertama itu adalah perumusan masalah. Nah, dalam perumusan masalah nanti silahkan Anda lakukan dialog di Padlet. Nah, semuanya kalimat-kalimat kalian kita lakukan asinkronus. Boleh juga sambil meet ya, sambil meet nanti kita munculkan ini seperti sekarang. Tetapi biarlah saya ulangi dulu, saya terangkan baru kita belajar, kita berusaha maksudnya praktik. Nah, ini semuanya Anda lebih bebas berkomunikasi. Adapun berpikir kompetensinya ini Anda bisa nanti mengembangkan abstrak, dekomposisi, nanti ada pola yang kalian munculkan. Nah, berikutnya adalah mendesain proyek.
Dalam mendesain proyek nanti kita juga melakukan komunikasi lewat blog. Ya, blognya ini ya bisa nanti asinkronus. Boleh juga ketika kita berhadapan langsung. Tapi silahkan lakukan yang bisa kalian lakukan, ya lakukan. Nah, sikap terbentuk ini juga sesuai dengan profil Pancasila. Nah, kemudian kita lihat ada 4 item berpikir komputasi di sini yang merah-merah. Langkah ketiga membuat jadwal. Nah, membuat jadwal ini boleh video biasa. Nah, ini dia tetap kita memanfaatkan perilaku profil Pancasila. Nah, abstrak, apa namanya, pemikiran komputasi ada 3 di sini yang kita gunakan. Nah, di sini langkah keempat. Nah, langkah keempat itu pelaksanaan dan monitoring. Jadi kita sama-sama saling terlihat kegiatannya ketika Anda membuat video storytellingnya. Nah, boleh menggunakan MP4, boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan KineMaster, terserah aplikasi yang kalian mampu lakukan. Kemudian Excel dan untuk mengolah data dan diagram. Ya, silakan Anda kembangkan. Boleh di PowerPoint-nya misalnya yang memakai Canva. Kemudian di sini tetap profil Pancasila kita tidak hilangkan dan pemikiran komputasi ini terdeteksi semuanya seperti di langkah kedua. Nah, langkah kelima menguji hasil daripada pelaksanaan kegiatan tadi yang berupa mungkin eksperimen kita atau penelitian. Ini kita presentasikan lewat Canva. Ini lewat Canva video presentase berbicara. Ya, silahkan nanti dicoba. Kalau misalnya link saya tidak mampu, kamu yang buat sendiri link itu di Canva itu seperti kalimatnya Andika sudah temukan, itu bagus sekali kita melakukan presentasi di situ. Nah, ini tetap terlihat ya bahwa kita selalu terarah di berpikir komputasi. Nah, langkah keenam, evaluasi dan refleksi. Nah, masih seperti yang dulu kita lakukan membuat video presentasi. Kalian nanti bekerja sama, siapa yang ini yang membuka, siapa yang menjelaskan ini, siapa yang menjelaskan ini, terlihat dalam satu kelompok video itu. Nah, inilah refleksinya sama dengan yang kemarin. Kita mulai dari peristiwanya apa, kemudian bagaimana perasaanmu, bagaimana pembelajaran bermakna yang kutemukan dalam pemikiran komputasi ini. Dan yang terakhir, pembelajaran berikutnya kira-kira apa, masih bisa menyesuaikan seperti yang sekarang atau bagaimana. Nah, sikap perilaku Pancasila, profil Pancasila ini tetap selalu terdeteksi. Ada kemandirianmu, ada nalarmu, kreasimu dalam memanfaatkan IT, kemudian kebinekaanmu di dalam mengeluarkan pendapat-pendapatmu. Nah, ini akan terdeteksi yang namanya pemikiran komputasi. Dan terakhir kita akan melakukan nanti evaluasi tes melalui Google Form. Nah, inilah semua urutan kegiatan pembelajaran kita. Nah, mari kita mencoba dengan masuk ke dalam apa yang menyebabkan terjadi mutasi. Oke, Andika mengangkat. Saya Bu. Nur Halimah mengangkat tangan. Titi Nur Halimah mengangkat tangan. Siapa lagi? Ada yang mengangkat tangan? Saya Bu. Angkat tanganmu Saya saya. Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ilu. Saya Bu. Ilu saja dulu. Ayo Ilu. Ini Bu, penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Ayo Resti. Penyebab Boleh pendapat terjadinya mutasi disebut mutagen. pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan mutasi gen? Silakan Resen. Silakan angkat tangan. Saya Bu. Saya Bu. Resti, Saya Bu. Rodia. Nah, bagi-bagi dulu ya. Coba saya mau dengar suaranya Rodia. Silakan Rodia. Mutasi gen merupakan mutasi yang diakibatkan oleh perubahan pada nukleotida DNA. Oh, mantap. Mutasi gen dapat berupa perubahan kimia yang terjadi pada pasang basa nitrogen yang berada di dalam gen. Wah, bagus. Kita dengar lagi yang lain. Apa Fadilah?
Halo Fadila Buka ya. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada gen baik DNA maupun RNA. Mutasi gen hanya menyebabkan perubahan sifat individu tanpa adanya perubahan jumlah dan susunan kromosomnya seperti yang terjadi pada mutasi kromosom. Mutasi gen tersebut juga mutasi kecil atau mutasi titik. Bagus. Iya. Vera Selviana. Silakan Vera. Apa saja tipe-tipe pada mutasi? Jadi tipe mutasi gen itu ada 4 tipe. Yang Ya. pertama mutasi ganda atau terjadinya kelebihan atau kekurangan 3 basa secara bersamaan. Terus yang kedua mutasi tidak bermakna atau perubahan triplet basa. Tapi perubahannya ini tidak menimbulkan kesalahan dalam pembentukan proteinnya. Dan yang ketiga mutasi pengganti basa. Mutasi pengganti basa ini terdiri dari mutasi transversi atau transisi. Dan yang keempat, mutasi bingkai atau kelebihan atau kekurangan basa nitrogen yang terdiri atas duplikasi dan delesi. Bagus. Mutasi gen dibedakan menjadi 3 jenis, Iya. yaitu mutasi diam, mutasi non-sense, mutasi sense, mutasi silence atau mutasi diam. Adalah perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Itu saja, Bu. Oke, bagus. Jadi semuanya arahnya tipe mutasi gen. Benar juga yang dikatakan tadi Ketut dengan Evera. Oke, kita mungkin sepakat kita mengambil jawabannya itu yang mampu kita ingat. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan mutasi kromosom? Ya, siapa lagi yang? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya. Kita bagi-bagi dulu. Nur Aprilia. Iya, Bu. Kan belum tadi tahu Nur Aprilia? Iya, Bu. Oke, lanjut. Belum? Sudah? Oke, belum dah? Oke. Ya, silahkan menjawab sayang. Mutasi kromosom adalah mutasi yang terjadi karena perubahan materi genetik di dalam kromosom. Bagus. Siapa lagi? Ada yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, saya menunjuk. Tunggu dulu ya. Saya Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Ya, mana? Saya. Harus terdeteksi semua sayangnya. Yang lain ini? Ya Bu, belum. Mutasi kromosom adalah molekul seperti benang yang membawa informasi herediter yang segala hal dimulai dari tinggi badan hingga warna mata. Oh, bagus. Jelaskan jenis-jenis mutasi. Coba dulu Bunga Aulia ya. Iya, Bunga Aulia. Iya, Bu. Silakan bicara sayang. Jenis-jenis mutasi yang kamu pahami seperti apa? Mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Masih ada? Iya, Siti Nurhalimah, jenis-jenis mutasi kromosom seperti apa? Selain tadi. Jenis-jenis mutasi kromosom terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mutasi kromosom karena perubahan jumlah segmen kromosom, yaitu ada aneuploidi dan euploidi. Euploidi adalah terjadinya penambahan atau pengurangan pada perangkat kromosom, sedangkan aneuploidi adalah perubahan pada kromosom tetapi hanya pada satu atau lebih dari satu genom. Kemudian yang kedua, mutasi kromosom karena berubahnya struktur kromosom, yaitu ada delesi, inversi, translokasi, dan duplikasi. Oh, kita tepuk tangan dulu semuanya. Ayo, kasih keluar suaranya. Oke, jadi itu tadi soal kuis dan semuanya alhamdulillah kalian bisa menjawab dengan tepat. Nah, saya menginginkan apakah ada yang ingat mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan 10. Ya, oke, silahkan. Jadi tadi
Mutasi disebabkan oleh suatu zat yang bernama mutagen. Nah, kemudian mutasi gen merupakan mutasi yang diakibatkan oleh perubahan pada nukleotida DNA. Mutasi gen dapat berupa perubahan kimia yang terjadi pada pasangan basa nitrogen yang berada di dalam gen. Nah, kemudian yang selanjutnya, mutasi gen itu merupakan mutasi yang diakibatkan oleh perubahan pada nukleotida DNA. Oh, salah. Mutasi gen itu ada 4 tipe, diantaranya yaitu mutasi ganda, merupakan terjadinya penambahan atau pengurangan 3 basa secara bersamaan. Kemudian mutasi tidak bermakna, merupakan perubahan triplet basa akan tetapi perubahannya tidak menimbulkan kesalahan dalam pembentukan protein. Kemudian mutasi pengganti basa yang terdiri atas mutasi transversi dan transisi. Kemudian yang keempat, mutasi bingkai, merupakan pengurangan atau penambahan basa nitrogen yang terdiri atas duplikasi atau delesi. Ya, kita pindah dulu ke siapa yang belum ya? Ayo angkat tangannya, siapa yang belum bicara? Ya, Alisa silakan. Dilanjut Alisa. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau aberasi kromosom, merupakan perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Lanjut. Jenis-jenis mutasi kromosom yaitu penghapusan, translokasi, inversi, dan duplikasi. Oke deh. Oke, Andika sementara melakukan presentase. Nah, mana namanya ya? Oke. Bisa lihat yang ya itu. Berhubungan dengan Zoom. Ya. Coba Andika bisa langsung tindis Google Classroom. Ya, coba kita lihat Google Classroom. Kira-kira apa isinya? Karena ini adalah kegiatan inti. Kegiatan awal. Nah, ini diskusi ada berapa orang yang aktif di sini. Coba tindis anggota. Coba tindis anggota. Nah, anggota yang sudah masuk ini. Adin ganti namanya, Nur Aprilia, Rodia, Alisa, Kadek dengan Siti Nur Halimah. Silahkan ditambahkan nanti teman-teman ya masuk ke sini. Nanti minta arahan dari Andika. Lanjut Andika masuk ke forum tugas. Coba tugas kelas. Ya bos sebentar. Oke, nah ini tugas-tugas kita. Yaitu kita akan melakukan berbagai pilihan komunikasi. Nah, salah satunya adalah Padlet. Nah, bisa Andika di sini Padlet, Andika? Jago nih Andika nih, membagi. Nah, ini yang saya suka ini. Ya, sambil menunggu untuk nanti masuk di kegiatan inti, merumuskan. Nah, sekarang tampil. Nah, ini. Nah, ini isinya. Merumuskan masalah berdasarkan salah satu contoh fenomena semangka tak berbiji. Jadi kesepakatan kelas yang ingin nantinya kita lakukan, kita merubah diri, mengarah ke profil Pancasila, sehingga nanti kita bisa mencari solusi. Tepat waktu, menyelesaikan tugas. Nah, mari kita membuat sepakat. Jadi kalau kesepakatan kelas ini kurang, silakan ditambahkan. Kemudian kalau selesai nanti ini kegiatan awal, nanti di sini kita menulis ini merumuskan masalah di sini tempatnya. Jadi bukan di blog ya, di sini di Padlet. Jadi isi semua ini langsung tambah apa kamu tulis di situ, tulis saja. Oke, mengerti? Boleh kita coba? Andika, boleh kita coba Andika? Boleh Bu. Oh iya, kamu tetap berada di situ, berada di sini. Berada di lagi presentase. Nah, silahkan menulis lah Rinda, Cindi, Nur Aprilia, Risti, Ilu, Danu, Adin dengan
Apa ini yang lain ini? Ya silahkan lakukan semua itu sayang. Coba kita berusaha menulis di sini, tambah. Berusaha tambah kesepakatan kelas. Silakan mencoba. Kita coba pakai ini Padlet. Jangan dulu masuk ke merumuskan masalah. Karena kita belum masuk ke kegiatan inti. Boleh link yang kita akan pakai untuk berkomunikasi, merumuskan masalah adalah link Padlet. Boleh, silakan apa yang kamu tulis di situ, kesepakatan. Sambil saya tunggu. Sudah ada perubahan Andika? Coba Andika menulis di situ. Coba kamu menulis. Kasih contoh temanmu ya. Ya itu. Nah, silakan menulis itu Andika. Teman-teman yang lain silakan menulis. Ya, penggunaan Padlet ya dalam metode ya dalam metode pembelajaran 5.0 publish. Ya, silakan dipublish. Indis publish. Oke, terlihat ya. Nah, silakan lakukan. Mana Dinda? Ayo, tapi tulis namanya situ supaya terlihat. Andika menulis ini. Ulang kembali itu. Edit. Tindis titik 3. Andika. Ada titik 3 di pojok kanan itu tindis supaya tulis kembali namamu situ ya. Namamu Andika 12 MIPA 2. Ya, seperti itu. Lanjut. 12 MIPA 2 atau update. Nah, sudah bisa lihat teman-teman? Ayo kita mencoba dulu. Mencoba, saya ingin lihat Vera tentang kesepakatan. Kan kita ada 2 di sini item. Kesepakatan kelas dengan merumuskan masalah. Karena kita belum masuk ke kegiatan inti, kesepakatan kelas saja. Ayo Rodia. Menulis. Langsung tindis saja pada ada di grup itu. Ada di grup ya Andika? Ulangi kirim itu Andika grup. Supaya terlihat itu. Ulangi di grup. Ada di grup sayang. Andika? Ya. Coba perlihatkan ya itu. Itu di grupnya Andika itu. Coba kirim ulang Andika. Yang Padletnya itu tadi link Padlet. Wah ini siswaku ini memang sudah masuk di 5.0. Jadi kita masih sementara dalam perekaman ya. Ya, lempar ulang itu link kebersamaan kita. Lempar saja. Lempar kembali di grup. Atau dia balas supaya terdeteksi itu. Ya, copy. Ya, di sini saatnya kita berbagi kebaikan ilmu. Dan jangan takut salah. Nah, itu. Sudah terlempar? Belum. Sudah ya? Oke, silakan ditindis baru mencoba kembali lagi ke Padlet Andika. Wah, ini saya bahagia sekali ini Andika. Tuh, nah di situ. Oke. Siapa yang sudah ada? Siapa ini namanya? Kembali edit ulang yang menulis ini 12 kita sebagai siswa untuk tetap menerapkan. Tulis namamu sini sayang. Edit ulang. Tindis titik 3 baru tulis namamu Vera. Oh. Ya, seperti itu Vera. Ayo yang tidak ada namanya ini tindis titik 3 edit ulang. Ini ya selalu ada kalimat ini selalu memberikan masukan yang diketahui. Ayo edit ulang itu supaya terlihat namamu di sini. Jaringan Bu, tunggu. Jaringan sayang. Ini lagi kalau ini Cindy, alhamdulillah sudah masuk namanya, saling memberi masukan dalam proses pembelajaran. Vera, saling membantu jika ada teman yang kurang mengerti, bagus. Ayo tambah lagi, saya butuh kalimat masukanmu dan terlihat pemanfaatan Padlet untuk integrasi IT kita. Oke. Saya bantu saya mengerti caranya. Wow, keren. Mantap memang ini siswa aku. Luar biasa.
siap untuk belajar menjadi siswa yang kreatif. Siapa ini? Alisa Nur Halimah melakukan komunikasi secara aktif baik lewat WhatsApp grup ataupun berkomunikasi secara langsung. Mantap. Nenek kan lagi. Andika, coba sorong-sorong ke atas supaya saya bisa baca. Masukannya selalu menerapkan merdeka belajar di dalam diri kita. Iluh Danu, wah mantap. Selalu memberikan masukan-masukan yang diketahui. Tolong diedit ulang ini. Siapa punya ini ya? Selalu memberikan masukan-masukan yang diketahui. Oh, Nur Aprilia ya. Ya, nanti Nur Aprilia tambah namamu di bawah saya. Penggunaan dalam metode pembelajaran 5.0 Andika. Wah, mantap. Ayo, mana yang lain? Resti belum masuk ya? Halo Resti. Resti belum bisa Bu, jaringan. Oh iya. Adin. Ardian. Ya sayang. Yang penting kamu lihat ya. Kamu lihat. Oh nanti Andika arahkan temanmu Andika. Ya, Andika. Ditindis dulu itu Andi. Grup WhatsApp toh Andika. Ya, tindis itu. Iya. Tindis itu. Habis itu dia akan terlihat di sini ada 3 itu gambar. Gambar ini yang kau pilih. Ini. Ada nomor. Saya Ya ulang. tekan ini link. Kemudian tekan kegiatan awal. Scroll ke bawah. Di sini pakai tekan. Nah itu tersimpan itu sayang. Apapun yang kalian tulis di situ tersimpan. Yang mampu menyimpan. Nah jadi sekarang kita kembali Andika ke kegiatan awal. Ke classroom. Kembali kau dulu ke classroom sayang. Andika. Ya Bu. Kembali dulu ke classroom. Pengenalan materi. Sudah ada? Ya, ada. Sudah ada, bagus. Tindis classroom dulu. Berhubungan dengan classroom, ya. Teman-teman lihat ya, nak. Nah, sekarang tinggi tugas kelas. Tugas kelas. Nah, ini berhubungan dengan tahapan. Jadi nanti kamu lihat, coba buka berhubungan dengan tahapan, apa isinya? Silahkan Anda. Apa itu? Silakan Anda apa di situ sayang? Oh TikTok ya. Kembali lagi. Literasi itu ya, literasi. Kali. Tanda kali dulu. Iya. Di bawahnya apa lagi? Tahapan ada di situ ya, di TikTok itu. Oh ya, ini juga literasi. Ya, kali itu. Kalian Andika. Masuk lagi alternatif literasi 1. Ya masih, jadi ini semua TikTok adalah tempat-tempat literasi yang bisa kalian nanti gunakan ketika mau menambahkan materi-materi tentang yang pilihanmu dalam rumusan masalah. Ya tanda kali itu. Nah, yang terakhir alternatif berkomunikasi, apa di situ? Tindis. Oh iya, kali. Nah ini adalah blog ya, blog. Nah kita kembali ke apalagi blog. Masuk di blog sayang. Oh iya. Masuk di ini alternatif berkomunikasi. Langsung masuk di blog. Ini sini alternatif berkomunikasi ya. Nah ambil kegiatan awal. Ada kegiatan awal situ. Kita harus berada di mana. Nah sampai terakhir apa yang dia inginkan berhubungan dengan Zoom, berhubungan dengan Padlet. Nah, di sini sudah kita lakukan mencoba untuk berkomunikasi. Jadi kalian nantinya silahkan Anda kembangkan literasimu untuk masuk ke kegiatan inti. Coba buka kegiatan intinya. Ya, di sini mulai. Bisa Bu. Oh,
Oke, oke. Silakan dibaca ini. Nanti mau berikutnya kita lakukan untuk mencoba mengangkat rumusan masalah ya. Kita akan mendiskusikan bagaimana kita merumuskan masalah. Baca dulu semua ini saya. Baru silahkan Anda menuliskan kira-kira rumusan masalah. Ini ada semua. Merumuskan menyesuaikan tujuan belajar, pendekatannya, penilaiannya, metodenya. Inilah cara-cara kita belajar. Kita memanfaatkan link-link aplikasi ini mempermudah kita untuk lebih memahami. Jadi kalau ada yang tidak dipahami silakan saling chat di sini, di bawahnya ini tersedia. Di dalam ini kita belum kemana-mana dulu. Kita rumuskan dulu masalah apa kira-kira kita angkat di sini. Pertemuan berikutnya cara sinkron tetap muka 100%. Silahkan dipikirkan apa kira-kira rumusan masalahnya. Dipikirkan seperti itu ya. Kita sudah kembali ke layar utama. Jadi saya minta maaf. Salam untuk orang tua di rumah. Maaf. Terima kasih banyak kesempatan yang kalian berikan untuk saya mempresentasikan hal-hal yang kita butuhkan dalam kegiatan implementasi integrasi IT ke dalam pembelajaran proses mutasi makhluk hidup. Kesalahan adalah milik saya. Jika ini menjadi rahmat bagi kalian sebagai kebaikanmu, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.